Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Isro'yah dengan NIM 2301. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Di mana di sebelah kiri ini yaitu aplikasi MATLAB-nya dan sebelah kanan ini materinya. Langsung saja materi awal. Nah, di sini sebelumnya ada beberapa fungsi yang harus kita ketahui di mana fungsi ini digunakan untuk membulatkan bilangan desimal ke bilangan bulat terdekat. Nah, di sini terdapat 3 buah fungsi di mana fungsi pertama yaitu fungsi float x, yaitu ini digunakan untuk membulatkan bilangan desimal ke bawah atau menuju bilangan bulat yang lebih kecil. Kemudian untuk fungsi cal. Fungsi kedua yaitu fungsi cal, di mana fungsi cal ini digunakan untuk membulatkan bilangan desimal ke atas atau menuju bilangan bulat yang lebih besar. Kemudian untuk fungsi round. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan bilangan bulat terdekat, di mana misalkan kita bulatkan ke arah atas, hasilnya akan menjadi lebih besar dari 0,5. Kemudian jika dibulatkan ke bawah, hasilnya akan menjadi kurang dari 0,5. Langsung saja kita contohkan di aplikasi MATLAB-nya, di mana fungsi pertama yaitu float. Nah, float. Kemudian kita contohkan yaitu dengan 3,5. 3,5. Dan hasilnya akan menjadi 3. Kemudian, karena dia dibulatkan ke bawah, maka jadinya 3. Kemudian untuk fungsi cal 3,5. Enter. Nah, dan hasilnya akan menjadi 4 karena dibulatkan ke atas. Kemudian untuk fungsi round 3,5. Nah, dan hasilnya akan menjadi 4. Nah, kemudian di sini ada beberapa soal yang akan kita jawab. Di sini terdapat 4 soal terkait dengan materi kita yang akan saya jelaskan nanti, di mana untuk soal pertama yaitu konstruksikanlah sembarang domain dengan delta 0,001 lalu gambarlah fungsi floor, cal, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu gambar yang sama. Nah, di sini untuk menggambar grafik itu kita kan dulu x-nya berapa, x-nya itu dimulai dari 0, kita pakai titik 2, dan deltanya 0,001. Titik 2 sampai 10. Nah, di sini maksudnya yaitu x-nya ini nanti di grafiknya dimulai dari 0 sampai 10 dengan delta 0,001. Nah, kemudian untuk mendefinisikannya kita tambahkan titik koma, lalu enter. Nah, karena kita mau menggambar grafik untuk fungsi floor, maka kita misalkan fungsi floornya itu dengan f. F sama dengan floor x. Nah, enter. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk gambarnya kita klik plot x, f tadi. Enter. Nah, dan gambarnya akan menjadi seperti ini. Di mana tadi x-nya itu kan dimulai dari 0 sampai 10 dan deltanya sama dengan yang ini grafiknya. Nah, kemudian supaya gambar yang tadi tetap atau tidak hilang dan menyatu dengan fungsi yang akan kita lanjutkan, akan kita buat sekarang, yaitu kita klik hold on, di mana ini fungsinya yaitu agar gambar ini tidak hilang. Nah, kemudian untuk fungsi cal, kita misalkan dengan huruf C, di mana C ini sama dengan cal x, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk gambarnya kita pakai plot x, c, nah di sini
agar gambar sebelumnya, untuk membedakan gambar sebelumnya dengan gambar yang sekarang, kita gunakan warna merah, red. Kita pakai tanda petik ya. Nah, ini bebas saja, nggak mau warna yang merah atau hijau, yang penting bisa. Nah, di sini udah jelas gambarnya ini kan yang warna merah, berarti yang merah ini fungsi scale dan yang biru ini fungsi blur. Kemudian selanjutnya yaitu kita ketik hold on lagi agar gambarnya tidak hilang. Kemudian kita misalkan untuk fungsi round-nya itu dengan R. R sama dengan round, X, kurung yaitu enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk gambarnya kita tulis plot X, R. Nah, kita kasih warna yang lain agar grafiknya berbeda dari yang sebelumnya. Yaitu tanda petik, kita pakai warna yellow, kuning ya. Enter. Nah, dan gambarnya akan menjadi seperti ini. Dan untuk soal pertama tadi kan, di mana disuruh buat gambar grafik untuk fungsi blur, scale, dan X dalam satu gambar yang sama. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Di mana X-nya itu dimulai dari 0 sampai 10, dan grafik yang biru ini adalah fungsi blur, grafik yang merah ini adalah fungsi scale, dan grafik yang warna kuning ini adalah fungsi dan grafik warna kuning ini yaitu fungsi round. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 2, di mana tentukan dari hasil yang di bawah ini dari A sampai J ya. Di mana di sini terdapat ada faktorial, ada permutasi, kombinasi, FPB, KPK, bilangan prima, dan segitiga pasca. Nah, di sini saya akan jelaskan materi selanjutnya. Nah, yang yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Di mana faktorial adalah perkalian berurutan dari suatu bilangan dengan bilangan sebelumnya hingga 1. Di mana notasi dari faktorial itu n faktorial yang ini. Cara mengerjakannya yaitu misalkan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 hingga 1 kan, yaitu sama dengan 120. Nah, di mana kalau di MATLAB, di aplikasi MATLAB-nya misalkan rumusnya biasa aja faktorial ya tulisannya. Faktorial dari 5. Enter. Nah, dan hasilnya akan menjadi 120 yang ini. Sama kan? Nah, dan untuk kemudian untuk permutasi, di mana permutasi ini adalah susunan urutan dari beberapa objek yang berbeda. Di mana permutasi ini rumusnya yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Nah, di sini jadi kita pakai contoh permutasi dari 8 ke 3 ya. Di mana di sini langsung saja substitusiin dari rumus yang ini, N-nya itu 8, R-nya 3. Nah, dan hasilnya akan menjadi 336. Di mana kalau di aplikasi MATLAB, di sini kita tinggal ikuti rumusnya aja, di mana N faktorial per N min R faktorial. Berarti faktorial 8 per faktorial 8 min 3. Nah, dan hasilnya yaitu sama dengan 336. Di mana di sini juga hasilnya 336. Kemudian untuk materi kombinasi yaitu di mana kombinasi adalah cara memilih elemen tanpa memperhatikan urutan. Di mana rumus kombinasi itu yaitu C dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. Nah, sama saja. Di sini juga kita kasih contoh 8,3. Langsung saja substitusiin ke rumusnya dan hitung hasilnya. Sehingga menjadi 56. Gimana kalau di aplikasi MATLAB? Sama saja sama yang seperti tadi. Tinggal kita ngikuti rumusnya aja. Faktorial dari 8. Nah, di sini kita kasih kurung dulu.
Faktorial kita selesaiin yang ada di dalam buku. 8 kurangi 1 kurangi 3. Ini dikali faktorial 3 kurang. Dan hasilnya sama dengan 56. Gimana ke soalnya? Nah, di sini ada di soal nomor 2A yaitu 74 faktorial dikurangi 3. Nah, langsung saja kita coba faktorial dan 74 dikurangi, tutup kurung dulu baru dikurangi faktorial 32. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini, 3,3079E plus 107. Nah, ini hasil untuk nomor A. Kemudian untuk nomor B, di mana di sini 6 faktorial kali 5 faktorial. 6 faktorial kali 5 faktorial. Faktorial 6 dikali-kali itu pakai bintang. Faktorial 5. Enter. Dan hasilnya akan menjadi 86.400. Nah, kemudian untuk soal 2C yaitu di mana di sini 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Faktorial 6 dibagi, baginya itu menggunakan garis miring. Faktorial 8. Hasilnya akan menjadi 0,0179. Kemudian soal selanjutnya yaitu, nah di sini soal permutasi yang 2D. Permutasi dari 7 ke 3 dikurangi permutasi dari 5 ke 2. Permutasi, untuk permutasi ini kita selesaikan dulu yang sebelah kirinya tadi, di mana permutasi dari 7 ke 3. Ya, 7 ke 3. Permutasi ya. Faktorial 7 dibagi faktorial 7 dikurangi 3. Tutup kurung lagi. Nah, karena dikurangi dengan permutasi 5 ke 4, dikurangi lalu buka kurung lagi. Faktorial 5. Nah, per faktorial 5 dikurangi kurung lagi sekali, enter, dan hasilnya akan menjadi 190. Kemudian untuk ke soal nomor 2E, di mana di sini kombinasi ya. Kombinasi dari 8 ke 4 plus kombinasi dari 5 ke 3. Langsung saja rumus kombinasi kan udah tertera di PPT. Kombinasi kita kasih kurung, selesaiin dulu kombinasi yang kiri. Faktorial faktorial dari 8 per buka kurung lagi faktorial 8 dikurangi 3 dikurangi 4. Nah, kombinasi dari 8 ke 4 ya, dikali faktorial 4. Tutup kurung lagi. Nah, kemudian karena dia dijumlahkan, maka kita pakai plus. Buka kurung lagi untuk kombinasi yang sebelah kanan, di mana kombinasi dari 5 ke 3. Faktorial 5 tutup kurung bagi buka kurung faktorial 5 dikurangi 3 dikali faktorial 3. Tutup kurung sekali. Nah, lalu enter dan hasilnya akan menjadi 80.
Kemudian untuk soal selanjutnya di sini, di soal nomor 2F, kombinasi juga, kombinasi dari 10 ke 2 per kombinasi dari 5 ke 3. Nah, langsung saja selesaiin dulu yang kiri seperti tadi, buka kurung, faktorial, 10 per buka kurung, faktorial, 10 dikurangi 2. Dikurangi 2 dikali faktorial 2. Ini tutup kurung. Nah, ini untuk kombinasi di sebelah kiri, karena dia bagi kita pakai per. Dia buka kurung lagi. Kombinasi di sebelah kanan. Faktorial. Faktorial dari 5, 3. 5, 3, 3. Per. Buka kurung lagi. Faktorial. 5 dikurangi 3. Tutup kurung dikali faktorial 3. Salah klik ya. Nah, faktorial di sini. Faktorial 3 yang belum. Kemudian tutup kurung. Tutup kurung lagi sekali, lalu enter. Dan hasilnya akan menjadi 4,5000. Nah, soal selanjutnya yaitu ada pulpen nggak? Nah, dan untuk soal selanjutnya yaitu di mana di sini adalah materi FPB dan KPK. Nah, FPB. Nah, materi FPB, di mana FPB itu kepanjangannya yaitu faktor persekutuan terbesar. Di mana ini maksudnya yaitu bilangan bulat terbesar yang dapat membatasi, yang dapat membagi dua bilangan tanpa sisa. Nah, di sini rumus untuk di aplikasi MATLAB-nya untuk yang FPB yaitu pakai GCD, di mana GCD itu artinya Greatest Common Divisor. Nah, di sini coba kita langsung contohkan ke aplikasi MATLAB-nya apakah hasilnya sama dengan yang di PPT. Nah, untuk FPB dari 15 dan 26, GCD dari 15,26. Dan hasilnya sama dengan 1. Ya, hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang KPK, kalipatan persekutuan terkecil. Di mana di sini maksudnya bilangan terkecil yang merupakan kalipatan dari dua bilangan tersebut. Sini rumusnya yaitu menggunakan LCM. Di mana di sini artinya yaitu less common multiple. Nah, seperti tadi kita contohkan di aplikasi MATLAB-nya LCM untuk KPK ya, dari 15,26. Enter, dan hasilnya menjadi 390. Coba kita lihat di soalnya. Di sini FPB dari 24 dan 1268. Coba FPB GCD dari 24,1268. Nah, dan FPB-nya itu sama dengan 4. Kemudian soal selanjutnya, KPK dari 65 dan 135. KPK yaitu menggunakan LCM dari 65, 65,135. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. KPK-nya yaitu 1755. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu mengenai tentang bilangan prima dan segitiga Pascal, di mana di materi selanjutnya di sini mengenai bilangan prima. Apa sih itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri. Di mana ini misalkan contohnya yaitu 3. Nah, di mana di sana yaitu faktornya hanya 1, yaitu dirinya sendiri, yaitu 3. Nah, dan yang bukan bilangan prima itu kan misalkan contohnya yang di sini.
4. Kan 4 itu bisa dibagi 2. Intinya dia habis dibagi, ya. Karena dia memiliki faktor dari eh, karena dia memiliki lebih dari 2 faktor yang ini. Ini kan 6 ini juga bisa dibagi 2 sama bisa dibagi 3. Nah, selanjutnya yaitu untuk gimana nanti kalau misalkan kita contohkan di aplikasi MATLAB-nya, tinggal kita tentuin apakah misalkan contoh apakah 19 ini merupakan bilangan prima atau tidak. Kita menggunakan kodenya itu menggunakan is prime. Is prime 19. Ini kita akan membuktikan apakah 19 itu bilangan prima atau tidak. Nah, dan hasilnya 1. Kalau 1 berarti dia itu merupakan bilangan prima. Gimana coba contohnya kalau bilangan yang bukan prima? Itu misalkan contohnya 10 ya. Is prime. Is prime dari 10. Enter. Dan hasilnya akan menjadi 0. Karena 10 itu habis dibagi. Ya, 10 itu memiliki 2 faktor atau lebih, kan 10 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 5 gitu kan. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal ke segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal adalah susunan angka berbentuk segitiga di mana setiap angka diperoleh dari jumlah 2 angka di atasnya. Langsung saja coba kita lihat ke contohnya di sini, kita tulis langsung Pascal. Misalkan untuk ke 6 tingkatan ya. 6 tingkatan kita pakai 6. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana di sini jumlahnya 6, ke bawah juga 6. Nah, dan di setiap ini kan setiap angkanya itu diperoleh dari jumlah 2 angka di atasnya yang di sini. Jumlah 2 angka di atasnya. Gimana kita lihat di soalnya? Nah, di sini untuk nomor 2i, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Gimana kalau caranya kita menyusun bilangan prima? Kan tadi kalau yang di sini itu ya kita tentuin apakah ini 10 ini apakah 10 ini merupakan bilangan prima. Nah, kalau ini kan kita susun bilangan prima itu yang kurang dari 76. Nah, kita menggunakan rumus primes buka kurung 76 ini maksudnya kita susun bilangan prima itu yang kurang dari 76. Enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Inilah bentuk bilangan prima yang kurang dari 76. Kemudian soal selanjutnya yaitu nomor 2J. Susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Seperti tadi kita langsung tulis Pascal 20 tingkatan. Enter. Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada kolom, ada baris. Karena jumlahnya sangat banyak, jadinya dia nggak bisa ke arah samping. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3. Di mana di sini tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Di mana yang nomor A, apakah 34 ini merupakan bilangan prima? Nah, seperti yang tadi ya, kita gunakan rumus is prime untuk menanyakan apakah ini bilangan prima atau tidak. Kita buktikan menggunakan is prime dari 34. Enter. Nah, dan hasilnya adalah 0. Berarti 34 ini adalah bukan bilangan prima. Selanjutnya yaitu soal nomor 3B, di mana di sini apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? 56 dikurangi 35. Enter. Dan hasilnya sama dengan 21. Kita buktikan apakah 21 ini adalah bilangan prima atau tidak. Langsung saja pakai is prime dari 21. Enter. Dan hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena 21 ini bisa memiliki 2 faktor atau lebih. Di mana 21 ini kan bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Nah, ini
Jadi kesimpulannya 21 ini adalah bukan bilangan prima. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3C. Di sini apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? Nah, di sini bilangan real ya, bilangan real itu luas, di mana di situ mencakup bilangan bulat, bilangan asli ya. Nah, jadi kita buktikan bahwa 35/89 itu adalah bilangan real atau tidak. 35, kita cek dulu berapa hasilnya 35 bagi 89. Nah, 89 meter dan hasilnya adalah 0,3933. Kita cek apakah bilangan real atau tidak. Kita menggunakan is real. Is real ya. Dari kita copy aja. Langsung masukkan. Nah, tutup kurung, enter. Dan hasilnya itu sama dengan 1. Berarti 0,3933 ini merupakan bilangan prima. Kemudian soal selanjutnya yaitu susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Sebelumnya saya akan jelaskan apa maksudnya dari negasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu tabel kebenaran dan operasi logika, di mana dalam logika matematika kita menggunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan hasil dari operasi logika tersebut. Di mana di sini ada terdapat operasi negasi, di mana negasi itu yaitu kebalikan dari nilai P. Misalkan P itu sama dengan benar, berarti kalau negasinya yaitu tidak benar. Kemudian untuk konjungsi, nah konjungsi ini itu dinotasikan dengan tanda ini, konjungsi dari P konjungsi Q gitu. Nah, di sini maksudnya benar hanya jika keduanya benar. Ini maksudnya apabila pernyataan tersebut benar, apabila hanya misalkan P dan Q itu benar, maka itu disebut dengan konjungsi, selain itu salah. Apabila pernyataan tersebut benar dan selain itu salah. Kemudian yang disjungsi, di mana disjungsi itu benar jika salah satu dari keduanya itu benar. Berarti kalau salah keduanya berarti tetap salah, yang penting ada benarnya. Nah, ini bisa jadi kembalikan dari konjungsi ya, P konjungsi Q. Dan ini contoh tabelnya di mana di sini negasi P, negasi Q, P konjungsi Q, P disjungsi Q. Nah, ini. Langsung saja kita ke, di sini udah saya siapkan tabel kebenarannya sebanyak 5. Nah, tabel kebenaran untuk 5 pernyataan atau premis, saya misalkan P, Q, R, S, T, di mana untuk negasinya itu ini, negasi P, negasi Q, negasi R, negasi S, dan negasi T. Untuk konjungsinya itu kita konjungsi semuanya, P, konjungsi Q, konjungsi R, konjungsi S, dan konjungsi T. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, karena ada 5 variabel yang kita contohkan, maka ada 2 pangkat 5 yaitu sama dengan 32 baris. 32 baris ini sampai ke bawah ya. Sampai ke bawah ya ini. Nah, kemudian gimana kalau di aplikasi MATLAB-nya? Aplikasi MATLAB-nya kita pakai layar dulu. Nah, di sini untuk gimana caranya? Tinggal kita ketik aja kan kita misalkan P biasa ya sama dengan buka kurung. Karena kita langsung masukin nilainya yaitu di mana di sini 16 untuk 6, 0 dan 16 untuk 1. 0, 0. Nah, 1. Karena kita mau buat jadi kolom, maka kita impaskan ya. Pas.
Nah, dan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk variabel P-nya. Kemudian untuk variabel Q sama dengan buka kurung, nolnya jumlah 8, 0, kita selang-seling nanti ya, 1, nah, lagi 0, dan kasih tanda petik untuk melepaskannya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang untuk Q. Kemudian untuk R sama dengan buka kurung. Kita akan selang-seling nolnya sebanyak 4, dan satunya juga 4 sampai 30. Impas, ntar, nah, menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu untuk variabel S-nya sama di mana di sini nolnya itu jumlah 2 dan 1 kita selang-seling lagi 0, 2, 0. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk variabel T sama dengan buka kurung, mana di sini itu yaitu nolnya 1, 1 kali silang sampai bawah ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 sebanyak 16 kali. Satu, dua, nah, dimana kalau selanjutnya yaitu untuk negasinya, dimana rumus negasinya itu yaitu menggunakan not ya, not. Negasi itu not dari, misalkan untuk negasi P. Bentar, nah dan hasilnya akan sama seperti yang ada di tabel. Kemudian yaitu untuk negasi dari Q, not Q sama dengan enter. Nah, dan hasilnya juga akan sama seperti yang di tabel ini. Kemudian untuk not R atau negasi dari R,
Karena dan hasilnya akan menjadi seperti ini juga. Selanjutnya negasi dari variabel S. Ntar hasilnya juga sama. Kemudian negasi dari variabel T. Not T. Not T tutup kurung enter. Nah, hasilnya juga sama. Gimana kalau disjungsi, konjungsi dan disjungsinya? Di sini kita terlebih dahulu mencari disjungsi dari P. P, P konjungsi ki ya. Rumus untuk konjungsi itu yaitu menggunakan and. And di mana di sini tadi P, ki ya. P konjungsi ki maksudnya. Enter. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan seterusnya sampai ke konjungsi S konjungsi T. Kemudian setelah itu baru kita menemukan hasil dari semuanya. Tinggal digabungin dan hasilnya akan menjadi seperti yang ada di tabel ini. Nah, gimana kalau untuk ke konjungsi, disjungsinya? Nah, disjungsinya itu sama, tinggal tapi dia menggunakan rumus OR. OR disjungsi dari P ki. P, ki. Enter. Nah, jadi ini adalah disjungsi dari P dan ki. Gimana untuk semuanya? Ini cari dulu P disjungsi ki disjungsi R disjungsi S disjungsi T. Kemudian setelah itu kita cari, baru kita bisa satuin yang semuanya sehingga menghasilkan seperti yang ada di tabel. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.